أنا مشغول بلا إله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Kita beruntung pada pagi hari ini Allah Ta'ala hadirkan kita dalam haul Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Abdullah bin Muhsin bin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Muhsin bin Hussein bin Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat derajat beliau. Allah Ta'ala berikan berkah kepada kita dengan berkat beliau. Dan kita doakan Khalifatul Maqam Al-Habib Abdullah bin Hussein bin Abdullah bin Muhsin senantiasa diberikan kesehatan, afiat, dan para habaib, para kiai, para ajengan, para hadirin yang hadir tengah-tengah kita semuanya mendapatkan berkah dari Allah Ta'ala. Dan keberkahan tersebut diterjemahkan di dalam peneladanan kita terhadap sahibul haul Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, yang mana beliau dilahirkan lebih daripada 175 tahun yang lalu lebih kurang di kota Haurah di Hadramaut pada tahun 1265 Hijriah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sejak kecil beliau berguru kepada orang-orang besar, kepada orang-orang yang mulia, mulai dari keluarga beliau sampai kepada para masyayikh beliau. Di antaranya seperti Imam Al-Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas, Al-Habib Abi Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas, Al-Habib Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mahdar. Kemudian juga Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan, Syekh Umar bin Abdullah bin Sabbah, dan juga para masyayikh, para ulama-ulama lainnya. Dan beginilah, dengan menjalin hubungan dengan orang-orang besar, maka seseorang akan menjadi mulia dan agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga dikatakan, man lam yujalis muflih kaifa yuflih. Orang kalau enggak duduk, enggak nongkrong, tidak berkawan, enggak dekat bersama orang-orang beruntung, maka kapan dia menjadi orang yang beruntung? Enggak ada orang yang beruntung melainkan dekat kepada orang-orang yang beruntung, kepada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Al-Azim. Barang siapa yang duduk bersama kaum salihin, Syekh Habib Bakar bin Salim beliau mengatakan, man jalasal akhyar, barang siapa yang duduk dengan orang-orang mulia, hudhiya bil khair wal asrar, dia akan mendapatkan kebaikan dan asrar dari Allah Ta'ala, rahasia-rahasia Allah dibukakan baginya. Wa man jalasal ashrar ujiba bil ar wan nar, barang siapa yang duduk dengan orang-orang yang bejat, dengan orang-orang yang jahat, maka dihukum dengan kehinaan dan dengan api neraka. Waliyadzubillah min dzalik. Dan kehinaan tersebut adalah dihukum dengan maksiat, dengan hubbud dunia, dengan sifat yang tercela, dengan hati yang kotor, dengan kedengkian. Waliyadzubillah min dzalik. Dan ketahuilah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan bahwa al-mar'u min jalisi falyanzur ahadukum man yujalis, al-mar'u ala dini khalilih, seseorang dilihat dari teman duduknya. Walidzalik Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas di Hadramaut, beliau duduk dengan orang-orang besar, dengan para wali-wali, hingga beliau menjadi orang besar. Datang ke negeri Indonesia ini. Ketika datang ke negeri Indonesia ini, beliau enggak putus pengajiannya. Beliau duduk kepada Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah Al-Attas, mengaji kepada beliau, berguru kepada beliau, mengelazimkan majlis beliau, yang mana Imam Ahmad bin Muhammad Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah Al-Attas ini adalah Syekh Fatih, guru besar kepada Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Begitu juga Al-Habib Alawi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad, beliau menjadi orang besar. Kenapa? Di Hadramaut dia sudah berguru kepada para ulama-ulama besar, kepada para wali-wali besar. Ketika datang ke bumi Indonesia ini, beliau melazimkan Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Begitu Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi meninggal dunia, beliau melazimkan Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdar sebagai guru beliau. Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdar meninggal dunia, beliau melazimkan Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas.
terus hingga beliau wafat dan meninggal dunia dan dimakamkan bersebelahan dengan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Beruntung orang-orang yang duduk bersama-sama orang-orang yang beruntung yang meraih kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, sebab mereka para kaum yang kesibukan mereka, ham mereka, semangat mereka, fikiran mereka humu billahi qad alibat, sesungguhnya pikiran mereka, semangat mereka, hamnya mereka, yang mereka pikirkan hanya Allah Subhanahu wa taala, untuk dekat kepada Allah, untuk menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bilang, kullu yawm la azdad fihi ilman fala burik li fi tulu'i syamsi dzalikal yawm. Tiap hari kalau saya enggak bertambah ilmu, maka hari tersebut enggak membawa berkah bagi saya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang, la an aqul subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar ahab ilai mimma talat alaihi syams. Sungguh saya mengucapkan kalimat subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar lebih saya sukai dari segala macam benda di muka bumi ini yang disinari oleh cahaya matahari. Dunia disodorkan kepada mereka, akan tetapi semangat mereka bukan buat dunia tersebut. Datang seorang sultan kepada Al-Imam Al-Husain ibni Syekh Abi Bakar bin Salim, guru daripada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Datang sultan secara sembunyi-sembunyi kepada Imam Al-Husain ibni Syekh Abi Bakar bin Salim dan bilang, saya mau taubat, saya mau balik, ini kerajaan saya, kerajaan ambil buat engkau, untuk engkau atau untuk anakmu atau muridmu atau siapa yang kau inginkan. Maka beliau mengatakan bahwasanya laukanatil imarah tasluh lil hamir la nardaha li hamirina. Seandainya kekuasaan bisa dipegang oleh keledai, saya enggak bakal tega diberikan kepada keledai saya. Al imarah awaluha nadamah wa awsatuha al-imara wa awsatuha malamah wa akhiruha azab yaumil qiyamah. Daripada kekuasaan tersebut, Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana menyatakan awalnya adalah penyesalan, kemudian juga pertengahannya adalah kehinaan, dicemooh dan dihina, dan puncaknya nanti azab yaumil qiyamah. Wa hakadha, mereka adalah orang-orang yang semangat mereka enggak ada semangat lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa li ghairillah ma qasadu, enggak ada tujuan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'al Qur'an fikrani, tahu yang mereka pikirkan, yang mereka pikirkan adalah, nih hari saya belum ngaji, nih hari saya belum baca Quran, nih hari duha saya belum selesai, semalam witir belum beres. Itu yang mereka pikirkan. Bahkan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, guru Al-Habib Abdullah bin Muhsin, beliau mengatakan bahwasanya orang dulu sumpeknya mereka itu beda dengan sumpeknya orang sekarang. Stresnya orang sekarang adalah ketika dia kena bala, ketika dia kena musibah, ketika ekonominya terjadi kebocoran, kekurangan duit, kekurangan harta, kekurangan rezeki, dia sumpek. Tapi sumpeknya orang dulu adalah ketika tidak menemukan khusyuk di dalam sholat, ketika tidak menemukan huduril qalb di dalam tilawatul Quran, ketika mereka tidak menemukan kelezatan dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, itu adalah sumpah terbesar mereka, udah bagaikan kiamat bagi mereka apabila tidak mendapatkan hal yang demikian tersebut. Tapi orang-orang sekarang mereka mengganti sumpah yang agung dengan sumpah yang remehan. Mestinya sumpah dengan berlian yang ada di sisi Allah, malah sumpah dengan kotoran kambing. Begitu, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Dan memang itu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang enggak peduli dengan jawahir yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia bakal disibukkan pikirannya dengan hal-hal yang hina, dengan hal-hal yang sepele, dengan hal-hal yang enggak ada harga. Begitu juga sebagaimana dikatakan bahwasanya hati manusia mesti mencinta. Tinggal pilihannya kepada dia, mencintai yang pantas dicintai atau mencintai kepada yang tidak pantas dicintai. Yang bilang nggak mau cinta kepada Nabi, nggak boleh cinta kepada Nabi, dan membahasakan cinta Nabi mengkultuskan atau mentuhankan. Berarti sahabat semuanya mengkultuskan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebab ma ra'aitu ahad yuhibbu ahad ka ashabi Muhammadin yuhibbu Muhammada. Enggak ada orang mencintai orang lain seperti sahabat-sahabat Nabi Muhammad mencintai Nabi Muhammad. Cintanya kita hingga kita melakukan hal-hal karena dorongan cinta kepada Rasulullah nggak ada bandingnya, nggak ada apa-apa yang dibandingkan yang dilakukan sahabat. Darahnya Nabi diminum, darah hijamahnya Rasulullah sampai diminum oleh mereka.
Kemudian juga keringatnya Rasulullah ditampung oleh mereka. Bahkan tidaklah Nabi meludah, melainkan ludahnya belum sampai di tanah, diambil oleh sahabat, begitu diusapkan ke wajah dan dada mereka. Kadu, bahasanya Bukhari, perawi meriwayatkan bahwasanya kadu yagtatilun ala wudu'ih. Hampir-hampir para sahabat itu yagtatilun, tahu yagtatilun? Gital, bagaikan orang yang seperti kalau orang melihat dari jauh seperti berperang, berebutan, seperti orang ribut berkelahi, mengambil sisa air wudhunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah bangun bangkit dari wudhunya, mereka berlomba-lomba berebut daripada air wudhu tersebut. Demikian mencinta, dan barang siapa yang tidak memberikan cintanya kepada orang yang pantas, dihukum dengan mencinta yang nggak pantas, yang cinta kepada artis, yang cinta kepada penyanyi, yang cinta kepada kasiat ariyat, orang-orang yang buka-bukaan aurat, yang cinta kepada orang yang nggak pernah sujud sekalipun juga, mau itu atlet, mau itu apapun juga. Waliyadzubillah. Begitu juga dikatakan bahwasanya apabila kita ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dekatlah kepada orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bita'alluq bi ahli sir yabdu laka sir. Dengan kita punya jalinan kepada orang-orang yang punya sir, punya hubungan dengan Allah, maka Allah bakal bukakan rahasianya kepada kita sekalian. Man la tagarrab li ahli al-qurb magarab. Yang tidak mendekat kepada orang-orang yang dekat kepada Allah, maka dia tidak bakal bisa dekat kepada Allah. Mau dekat kepada Allah, dikasih alamatnya. Dikasih alamatnya. Apa alamatnya? Dekat kepada orang-orang yang dekat kepada Allah Ta'ala. Karena itu kita ketika meminta doa, diajarkan doa oleh Allah Ta'ala, dikasih alamat dan jalannya. Apa jalannya tersebut? Ihdinas siratal mustaqim. Berikan kami petunjuk hidayat ke jalan yang lurus. Mana jalannya? Jalannya Allah? Enggak. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sebaik-baiknya pendamping adalah mereka, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Makanya Al-Habib Ali bilang la turafiq wa tashab fil khaliqa siwahum finna maulak waffar min hibati atahum jad wa na'am alaihim birridha wastabahum. Jangan berkawan, jangan dekat di dunia ini melainkan hanya kepada mereka, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab anugerah Allah tercurah kepada mereka. Anugerah Allah tercurah kepada mereka. Ya hanahum bihubbil Mustafa, ya hanahum, beruntung mereka cinta kepada Nabi. Tapi yang lebih hebat, beruntung mereka Nabi cinta kepada mereka. Al-Habib Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang kepada ibunda Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, irja'u ila biladikum. Waktu mereka ziarah kepada Rasulullah, dibilang pulang ke tempat kalian. Nazari wa antum hunak akbar min nazari wa antum hina. Pandanganku kepada kalian, perhatianku kepada kalian ketika kalian di negeri sana, di negeri kalian menjalankan ajarannya Rasul, itu lebih besar daripada pandangan kalian ketika berada di sini di Madinah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, karena itu dekat kepada mereka. Yang enggak dekat kepada mereka, wal qurba bagha mimman tagarrab adab. Perlu adab bagi setiap orang yang mau dekat kepada orang-orang saleh. Tahu kan bagaimana seseorang dari Bani Israel mendampingi Sayyidina Isa bin Maryam. Dia mau mendampingi Sayyidina Isa, mau dekat kepada Sayyidina Isa, akan tetapi menelantarkan adab. Hatinya dipenuhi dengan cinta kepada duniawi, hingga dia ngambil roti dari Sayyidina Isa yang disediakan bekal mereka untuk melakukan perjalanan. Udah dihitung pas, tahu-tahu ketika datang waktunya makan, hilang habis. Loh, kemana ini? Kamu yang makan? Dibilang bukan saya yang makan. Dia berbohong begitu karena kecintaan duniawi dan lain sebagainya. Akhirnya Nabi Isa berjalan bersama dia hingga di hadapan mereka ada sungai. Nabi Isa jalan di atas sungai, bismillah, bersama muridnya ini dituntun jalan di atas sungai, nggak basah kaki mereka. Kemudian setelah sampai, sungguh maha besar Allah yang menunjukkan kehebatan ini. Naam, begitu. Tapi saya mau tanya, apakah kamu yang makan roti gandum kita, bekal kita? Kamu yang menghabiskan tanpa izin? Dia bilang bukan saya. Dia masih berbohong lagi. Hingga akhirnya dihidupkan mayat yang sudah mati bertahun-tahun. Dia kagum melihat mukjizat tersebut. Dia tanya, betul kamu yang makan roti gandum? Saya bilang bukan saya. Tetap masih berbohong juga. Hingga akhirnya ada gundukan tanah, dibagi menjadi 3 bagian. Doa menjadi emas 3-tiganya tersebut. Kemudian diberikan 1 buat saya, kata Nabi Isa, 1 buat kamu. Ini orang bertanya, yang 1 lagi gundukan emas buat siapa? Dibilang buat orang yang makan roti.
Maka dia bilang, saya yang makan roti tersebut, saya yang mencurinya. Dia bilang, tiga-tiganya ambil buat kamu. Asyahid di dalam kisah ini, tahu gak, ketika dia menelantarkan adab, berkhianat kepada gurunya, menelantarkan adab ketika duduk bersama kaum solihin, dihukum. Tahu, berkawan bersama penyamun, berkawan bersama penjahat, ditinggal oleh Nabi. Kamu ambil semua harta ini buat kamu, tapi jangan dekat sama saya. Nabi Isa pergi. Kemudian gak lama datang penyamun, dia bilang, jangan ribut, sudah, jangan bunuh saya, kita berkawan aja. Ini harta kita bagi 3 bagian. Penyamunnya ada 2 dan dia 1. Mantan santri, mantan muridnya Nabi Isa. Begitu. Hingga berjalan bersama penyamun, hingga dalam kisah akhir kisah mereka semuanya mati. Begitu, dan emas tersebut masih tersisa, dunia tersebut masih tersisa, nggak tersentuh, dilalui oleh Nabi Isa. Tiga-tiganya meninggal dunia, emas masih ada. Hadzal masir, ini akhir bagi orang yang mentuhankan dunia, yang mengagungkan dunia. Waliyadzubillah min dzalik. Alhamdulillah, salaf kita radhiyallahu anhum wa ardhahum, semangat mereka apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, semangat mereka untuk dekat kepada Allah. Dan kita yang hadir di sini, ikuti mereka, teladani mereka. Jangan kita bergeser sedikit pun dari jalan mereka, baik itu pakaian, baik itu ucapan, baik itu metode, baik itu kebiasaan, sampai hatta pakaian. Karena al-Imam Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas, syadidul ghirah, punya kecemburuan yang besar terhadap syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai bahkan terhadap yang mendetail seperti sunnah. Orang datang kepada beliau nggak berani pakai celana, pakai sarung. Kalau pakai celana ditegur oleh beliau. Bahkan di sana orang yang datang begitu, dulu kebiasaannya zaman dulu, kumis dipanjangin, ditebelin setebal-tebalnya, jenggot dicukur habis. Ditegur oleh beliau. Jadi orang kalau mau datang itu dia piara janggut dulu, bersiap berbulan-bulan untuk ziarah Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib. Dia piara janggut dulu, begitu. Nggak berani dia cukur. Kemudian nggak berani pakai peci hitam, dia pakai peci putih. Kenapa? Habib Ahmad kalau nggak bakalan negur. Sukanya mereka itu memakai peci putih, sebagaimana itu yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahakadha. Sebab kenapa? Man ghayyar zayyuh ghayyar siratah. Orang kalau merubah pakaiannya, maka sirahnya dia, akhlaknya dia bakalan berubah. Bukan cuma sekedar masalah pakaian doang. Yang dikhawatirkan adalah nanti dia bakal ngegampangin sirahnya dia, bakal menggampangin akhlaknya dia, bakal melantarin metodenya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walidzalik Al-Habib Ali bilang bahwasanya iyyaka suhbatad didd innani ra'aitu fasadal mar'i suhbata adadi. Jangan berkawan dengan lawan, rusaknya orang, kata Habib Ali, gara-gara berkawan dengan orang yang berlawanan akhlaknya, berlawanan sirahnya, berlawanan daripada akidahnya. Waliyadzubillah min dzalik. Pakaian kaum wanita kita seperti apa yang merupakan syariatnya Rasulullah? Hadir haul bininya nggak pakai kerudung, hadir haul kaum wanitanya keluar pakai parfum, kecium oleh laki-laki yang bukan muhrimnya. Nabi bilang, ayyuma imra'atin kharajat min baitiha wa hiya muta'attirah fa hiya zaniyah. Perempuan keluar dari rumahnya pakai parfum, tercium aromanya oleh laki-laki yang bukan muhrimnya, maka dia terkena dosa zina. Dan ambil berita, bapaknya juga kena dosa zina, dan juga suaminya kena dosa zina. Waliyadzubillah min dzalik. Hadir haul, hadir maulid. Jaga pakaian kaum wanita kita, tutup aurat mereka dengan benar. Begitu, tutup aurat kalau ke masjid, tapi kalau keawinan dia seheboh-hebohnya. Kalau kawinan dia buka-bukan aurat, bukan kayak kawinannya orang Islam, bukan kayak hajatannya orang Islam. Karenanya itu udkhulu fis silmi kafah. Jalankan ajaran Allah secara totalitas, secara keseluruhan. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik dan bimbingan kepada kita sekalian, ditempuhkan kita di jalan para salafus saleh, jalannya Al-Habib Abdullah bin Muhsin, jalannya Al-Habib Ali bin Muhammad, jalannya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, jalannya para awliya Allah salihin dan khalifah. Allah Ta'ala berikan keberkahan, kesehatan, afiat, majalis yang semacam ini insyaallah makin makmur, makin berkah, tetap dijaga langgeng ila yaumiddin insyaallah. Sebab majelis ini menjadi penyebab diangkatnya bala, diangkatnya musibah, dan juga mereka para pihak yang memiliki kebijakan untuk memberikan izin atas terlaksananya acara ini, para pemerintahan, TNI, Polri, dan segenap tokoh-tokoh masyarakat yang mendukung acara ini. Allah Ta'ala berikan berkah, Allah Ta'ala berikan bimbingan kepada semuanya, dan Allah Ta'ala berikan hidayah
hidayah kepada semua. Kita hadir, kita keluar dari majlis ini sebagai orang yang sukses, dengan hati yang bersih, dengan mata yang istiqamah, dengan pikiran yang bersih, dengan istiqamah di dalam menjalankan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. باب ربك واترك كل دون واسأله السلامة من دار الفتون.